Yang sebelah jualan bisa di angka, anggaplah di angka 100 juta dengan produk yang sama ya, dengan harga yang lebih mahal ya, dengan harga yang lebih mahal dengan produk yang sama ya. Kualitasnya kalau saya bilang secara kualitas kita punya barang itu bagus ya. Kita punya barang itu bagus. Cuman secara tim sales saya bilang tim kita itu belum maksimal ya. Sangat tidak maksimal sekali ya jualannya ya. Jadi kalau misalnya brand sebelah itu dia sudah sangat pede sekali untuk jual produk-produk yang saya bilang kualitasnya itu di bawah kita, satu. Yang kedua, mereka ternyata punya satu strategi yang sebenarnya ini sangat basic sekali ya. Strateginya adalah dia mencari developer, kontraktor, kemudian orang-orang yang sedang membuat rumah ya. Jadi ya tidak tunggu bola ya, dia jemput bola ya. Strategi yang sangat klasik dan simpel sih sebenarnya. Cuman pertanyaannya kita mau nggak untuk keliling toko, untuk keliling ke perumahan, untuk keliling ke developer, kemudian cari database, kemudian kita melakukan yang namanya pendekatan ya. Saya minta semuanya lakukan itu ya sekarang ya. Semua lakukan itu karena memang kita akan melakukan evaluasi terkait dengan omset untuk bulan Desember ya. Akhir tahun ini ada yang diperpanjang, ada yang tidak ya. Kenapa tidak diperpanjang? Karena untuk toko itu sudah tidak profit lagi, sudah tidak menguntungkan ya. Kita sudah tekor kalau kita support untuk SPG yang ada di sana ya. Jadi untuk saat ini yang saya minta kepada rekan-rekan yang ada di lapangan ya tetap eh, jualannya tetap dilakukan dengan baik ya. Kemudian terkait dengan hasil ya, terkait dengan hasil ya itu akan dilihat dari seberapa besar ya teman-teman yang ada di lapangan itu mau berusaha ya, mau berusaha. Saya bilang saat ini kondisinya adalah ya mungkin kalau yang sudah tahu beberapa perusahaan melakukan pengurangan ya. Shopee melakukan pengurangan, kemudian pabrik-pabrik yang ada di Tangerang juga melakukan pengurangan ya sampai kurang lebih hampir 80.000 tenaga kerja ya. Posisinya adalah mereka nganggur ya. Bayangkan posisi itu ada di rekan-rekan yang ada di lapangan ya. Saat ini masih bersyukur masih ada kerjaan ya. Cuman tolong dimaksimalkan ya. Tolong dimaksimalkan omsetnya. Ya, jangan sampai antara gaji sama omset itu sama, itu mau dapat untung dari mana ya. Kita sudah ada perjanjian kerja PKWT, di situ ada nilai angka yang harus dicapai. Ada yang 32 juta, ada yang 40 juta, ada yang 70 juta ya. Itu ada grading tergantung dengan kondisi ramai atau tidaknya toko tersebut ya. Kalau misalnya omsetnya di bawah 25 juta itu kita sudah nombok ya. Omsetnya di bawah 25 juta kita sudah nombok. Ingat itu ya. Beberapa brand itu yang saya tahu ya, itu mereka akan langsung cut ya. Mereka akan langsung cut ya untuk toko-toko yang omsetnya di bawah 25 juta ya. Ya mungkin akan saya pakai strategi ini di akhir Desember ya. Saat ini kita akan lihat ya. Kita masih kasih kesempatan untuk orang-orang yang memang mau berusaha ya. Orang-orang yang memang mau bertahan, orang-orang yang memang secara fighting spirit itu sudah kuat sekali ya. Jadi saya nggak mau ada orang-orang yang manja ya di Ponobleza ya, terutama yang ada di SPG yang ada di toko ya. Karena kalau saya perhatiin ya, kita itu masih jauh dengan tetangga sebelah, kompetitor. Mereka sangat agresif sekali, kemudian mereka punya semangat yang sangat tinggi ya, fighting spiritnya juga tinggi ya. Kita orang kayaknya, kalau saya perhatiin dari omset ini sangat jauh sekali dari kompetitor ya. Contohnya kalau misalnya saya ke toko, saya akan tanya kompetitor ya, itu mereka punya omset berapa? 60 juta, 70 juta untuk sell out ya, untuk sell out. Di kita berapa ya? Di kita sangat kecil sekali ya. Untuk yang omsetnya kecil, saya sudah warning dari sekarang ya. Saya sudah warning dari sekarang untuk omset-omset yang kecil akan kita tidak perpanjang kontraknya ya. Kemudian bagaimana Pak solusinya? Solusinya adalah jualan. Ya, solusinya jualan. Nanti urusan saya sama buyer ketika barang kosong akan saya bantu ya. Akan saya bantu untuk notif ke buyer atau ke owner untuk melakukan ordering ya.
Jadi jangan sampai ini yang dilakukan teman-teman di lapangan leha-leha ya, leha-leha, kemudian kerja itu datang jam 8, pulang jam 5 atau jam 9 pulang jam 6, itu hanya sebagai formalitas ya, jangan ya. Cari solusi, kemudian kreatif ya, cari untuk yang namanya project ya. Nanti saya akan kasih list to-do-nya, saya pengen tahu teman-teman di lapangan itu melakukan apa ya. Mungkin itu akan teman-teman isi di absensi kegiatan. Nanti absensi kegiatannya akan saya refer ya. Itu terkait dengan notif ya, omset yang memang jeblok sekali untuk November ya. Oktober kemarin sudah turun, sekarang November cenderung harusnya November Desember ini kita naik ya. Ya, saya minta tolong dibantu ya penjualannya, penjualan sell out-nya. Ya, Desember akan ada evaluasi besar-besaran soalnya ya. Oke, itu terkait dengan gambaran saya terkait apa yang akan saya lakukan di bulan Desember. Ya. Kemudian nanti akan saya notif, kita akan tim HAW akan notif terkait dengan kita ada item baru. Ya, kita ada item baru. Ini adalah shower set ya, hand shower sama wall shower. Ya. Tipenya HS 184, 185, 186 untuk yang hand shower. HS itu hand shower ya. Kemudian ada WS wall shower 173, 176, 177 ya. Kalau diperhatikan secara bahan ini sama ya, plastik ABS, kemudian finishingnya chrome. Kemudian untuk yang HS itu dia ada fleksibel, kemudian ada bracket juga include, ukurannya 4 in, kemudian untuk tipe airnya itu ada yang 3 tipe ya, teman-teman bisa lihat, nanti akan saya share di grup, silahkan dipelajari ya. Ini harus ada penjualan ya. Untuk kualitas memang ini mendekati premium ya, dari sisi harga juga bisa dilihat ya di sini. Jadi kalau misalnya ini sudah saya notif, PK-nya simpel ya, tadi PK-nya simpel, bahannya cuma dari plastik ABS high quality sama finishingnya chrome. Kemudian untuk tipe airnya, ya tipe airnya itu ada yang, tipe air itu standar kok, dia cuma ada rain, massage, sama fokus ya. Tipe air cuma itu aja sih. Customer juga jarang tanya ya. Ada yang digunakan merubahnya dengan cara diputar, ada juga dengan tombol on off switch yang ada di apa namanya, yang ada di head shower. Ya, kita ada 5 tipe untuk produk baru ya. Sorry, ada 6 tipe ada produk baru ya. Tolong teman-teman ini pelajari, kemudian kita akan lakukan penawaran ke buyer sama ke owner untuk ordering item ini ya. Harapan saya sih sampai dengan akhir bulan ini sudah masuk ke toko-toko yang memang ada SPG-nya dan bisa langsung dilakukan penjualan ke customer. Oke, untuk produk knowledge ini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya nggak untuk produk knowledge? Ya, silakan. Pak, ya. Itu masuknya produk premium apa bukan yang premium, Pak, itu yang baru itu? Nah, ini masuk regular, cuman kualitasnya kualitas premium. Harganya lumayan ya, Pak? Harganya lumayan ya. Itu kan harga price list ya. Kan nanti ke toko beda lah harganya. Ya, Apri gitu ya. Ya, oke, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya terkait dengan produk ini? Terus Pak, itu bracketnya ya? Pak. Ya. Bracketnya bisa bracketnya dia stuck atau bisa turun naikin gitu Pak? Bracketnya statis Apri bracketnya. Statis ya, yang tadi kamu bilang dynamic atau tidak ya? Ya. Ya, ini kan regular kan, jadi dia bracketnya statis ya. Soalnya brand sebelah Pak, harganya hampir sama kayak punya saya yang saya jual 123, dia jual 130. Cuma dia kayak punya premium kita. Jadi bracketnya dia bisa naik turun gitu. Oke. Kalau kita kan masih stuck, kadang customer juga ngeliat di situnya juga, Mbak, kita bisa naik turunin ya gitu. Iya, oke gini ya. Saya jawab ya, Pri. Jadi gini. Kemarin sih saya sempat ketemu sama SPG Paloma ya. Paloma ya, mungkin ini teman-teman tahu Paloma itu adalah harganya harga premium. Harga premium ya. Kemarin sempat ngobrol juga sama seperti yang Apri bilang tadi ya.
Jadi untuk brand sebelah itu tadi jual berapa? 130 dia dengan dynamic bracket ya, bisa di adjustment gitu ya Pri ya? Bagus lah, ya. Dia Oke, hampir oke, sekarakter premium kita. betul, betul. Kemarin saya ngobrol sama SPG Paloma ya, harganya mahal loh, dan dia statis, itunya bracketnya statis. Terus saya tanya kenapa sih kamu bisa jual ya? Produk kamu kan mahal-mahal, saya bilang. Oh gini Pak, kalau untuk dia simpel ya, bahasanya simpel. Pak, kalau untuk product knowledge ya, ya kelebihan kekurangan ya mostly kita hampir sama lah Pak ya, saya bilang dengan brand-brand yang lain. Mostly hampir sama artinya kita tidak mempermasalahkan itu bracket statis atau dinamis ya. Terus saya bilang, terus kamu jualannya gimana? Kalau saya sih Pak lebih ke approach pendekatan personal aja sih Pak. Kemudian kita tempel, kemudian ya dia bisa dapetin data nomor handphonenya. Kalau misalnya saat itu dia nggak bisa beli, akan dia kontak lagi dan itu berhasil ya. Dan itu berhasil ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, harganya mahal loh untuk Paloma itu harganya bisa 400 untuk model yang sama ya, untuk model yang sama ya. Terkait dengan quality sih saya bilang sama aja ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman ya mungkin ada plus minus terkait dengan produk yang tadi Apri bilang, ada yang bracketnya statis, ada yang adjustable ya. Cuman pada akhirnya ketika kita terlalu fokus di situ ya, kita jadi agak lupa dengan bagaimana sih cara kita melakukan pendekatan kepada customer ya. Personal approach sih saya bilang. Seperti itu ya Pri ya jawabannya ya. Karena sama dengan produk Paloma dia juga yang kemarin saya konfirmasi itu dia juga produknya statis ya. Jadi saya minta pola pikirnya diganti ya sekarang. Pola pikir yang anak Paloma itu gunakan saya bilang saya bilang bagus ya. Overall dia walaupun kalau dia mau ngecap ya harganya mahal, kualitasnya bagus dan seterusnya, tapi di lapangan sih sebenarnya itu hampir rata ya, secara kualitas hampir sama ya. Tapi kenapa kok dia bisa jual dengan harga yang lebih mahal gitu ya? Kenapa dia bisa closing? Ya, karena dia punya pola pikir yang mengatakan bahwa hampir semua produk itu secara product knowledge, secara benefit itu hampir sama ya. Jadi dia tidak ada barrier entry ketika dia mau ngomong sama orang. Ya, ketika kita sudah batasi barrier entry-nya yang tadi Apri konfirmasi, oh kayaknya nggak bisa closing nih karena kemungkinannya dia akan tanyain karena dia satu adjustable satu enggak gitu ya. Jadi itu barrier entry ya teman-teman. Tolong itu jangan dipikirkan, tawarkan saja ke customer ya. Tawarkan saja ke customer ya, karena saya juga pernah di toko ya. Saya juga tahu kok customer itu mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Kita jual saja ya. Oke, seperti itu ya, Pri ya. Tolong barrier entry-nya itu jangan dimasukin ke dalam pikiran ya. Jadi jualan aja. Oke, ya dari saya itu ya, Saya juga nggak mau terlalu panjang lebar ya. Omsetnya jelek, apa yang mau dibahas ya. Yang saya minta cuma satu, jualan dan jualan ya. Terkait dengan barrier entry, terkait dengan PK ya teman-teman gunakan pola pikir yang tadi digunakan oleh anak Paloma itu. Overall PK itu sama aja. Yang kita perlu lakukan adalah pendekatan kepada customer yang akan melakukan transaksi ya. Tapi kemarin saya Pak, Ya kenapa Pri? kemarin saya sih dapat testi dari customer ya. Dia kan emang cari pakai font semua. Ya alhamdulillah dia puas. Dia bilang katanya shower kita, keran kita, shower airnya banyak Mbak. Terus kerannya pas saya ganti keran punya font banyak airnya. Ya saya jadi makin pede aja sih. Dengan ya, customer sip, gitu. Iya, oke, Pri, benar ya. Jadi teman-teman memang yang harus kita ambil adalah sisi positifnya ya. Tadi Pri sudah bilang, ya sebenarnya sih kalau menurut saya overall hampir sama. Cuman dia notif, Pri ini barangnya bagus, airnya banyak ya. Tapi kalau itu memang menjadi membantu kita untuk memotivasi dan lebih pede lagi ke customer ya gunakan pola pikir seperti itu ya. Jangan pernah gunakan entry barrier yang ada di pikiran kita. Itu akan membuat kita ragu, kemudian membuat kita tidak percaya diri ketika menawarkan produk kepada customer ya. Entry barrier-nya tadi itu ya, kita sudah kepikiran produk kompetitor sudah begini-begini, jangan berpikir seperti itu ya. Tetap lakukan aja penawaran, kemudian pede ya, jangan teman-teman kalau kita bilangnya ada distract ya, distract terkait dengan
terkait dengan kepercayaan diri kita karena kita terlalu compare ke brand sebelah ya. Kalau yang saya sih lebih seneng ya teman-teman itu compare ke brand sebelah itu dengan omset ya. Dengan omset, bagaimana sih mereka bisa mencapai omset tersebut ya? Apa yang mereka lakukan? Kemudian ketika toko sepi, mereka melakukan yang namanya sebar brosur ya, itu bagaimana sih tekniknya kok bisa sampai closing ya? Itu yang perlu kita bahas secara detail ya. Jadi lebih ke strategi bagaimana meningkatkan omset ya secara keseluruhan. Kalau misalnya teman-teman mau compare ya, cuman paling perhatiin aja, jangan terlalu dijadikan apa namanya kalau bahasanya barrier intro itu adalah mental blocking di awal kita sudah mental blocking, oh dia lebih bagus dari kita. Jangan berpikir seperti itu. Itu bahaya ketika kita akan melakukan pendekatan ya secara personal kepada customer karena kita sudah ada yang namanya mental blocking ya. Mental blocking itu kita sudah berpikir produk lain itu better than kita punya ya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Tetap lakukan yang teman-teman bisa, kemudian tetap positive thinking, produk kita itu adalah produk yang terbaik ya. Apapun itu ya, ya terkait dengan komparasi tadi adjustable atau non adjustable ya. Oke, dari saya itu aja ya. Dari saya itu aja, saya akan evaluasi sampai Desember ya. PKWT ini diperpanjang atau tidak itu bukan keputusan saya, itu adalah keputusan teman-teman yang ada di lapangan ya. Saya hanya menganalisa, melakukan koordinasi, kemudian akan kita cek ya apakah ini profitable atau tidak tokonya, kemudian apakah bisa dilanjutkan atau tidak ya. Itu bukan keputusan saya, itu adalah keputusan rekan-rekan sekalian yang ada di lapangan. Mau bertahan ya silakan bertahan, kemudian kalau mau menyerah ya saya minta dari sekarang aja kalau mau menyerah ya. Kita kita tidak buang-buang waktu jadinya ya. Oke. Dari saya itu aja. Apri, bisa ditutup Pri doa sama yel-yelnya Pri. Ya Pak. Maaf tahu Pak. Ya. Ya. Gak apa-apa. Teman-teman, Silakan. sebelum kita memulai aktivitas, langkah baiknya kita berdoa semoga di bulan ini semuanya achieve target, nggak ada yang nggak achieve. Semoga Amin. berkah barokah, sehat semuanya sampai target. Amin. Berdoa dimulai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sudah selesai. Mic-nya dinyalain semua mic. Upload mic. Bikin semua kita ya. Semoga hari ini jualan target. Walaupun hujan kayak gini seperti ya. Enggak, tangannya dikeberikan. Bebe Beli. Aktivitas groomingnya jangan lupa ya, dandan yang cantik, kemudian terlihat segar, kemudian terlihat akrab dengan customer. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi, Pak.